Oke, baik. Saya ingin mempresentasikan salah satu dari soal tipikal soal PISA atau nanti yang akan menjadi simulasi buat semuanya. Eh, di UBK hari ini soal ini sudah muncul model soal seperti ini, modelnya soal seperti ini, ya tidak, kemudian persentase muncul seperti ini. Nah, nanti kalau di UBK memang tidak muncul menu atau pilihan seperti aplikasi untuk menjalankan ini, semacam kalkulator singkatnya. Namun akan kita munculkan dalam pelaksanaan eh, pelatihan yang kedua nanti, yang ketiga, mohon maaf, pelatihan kita yang ketiga. Jadi fungsi dari hitung seperti ini dan rata-rata adalah untuk kita menghitung kasus, untuk menghitung data yang mungkin yang kita perlukan untuk menjawab dari soal ini. Contohnya kita akan membahas, ini bercerita tentang data penyebaran COVID-19, rata-rata persentase orang yang sembuh dari coronavirus kurang dari 20%. Ini pertanyaannya. Nah, untuk menghitung rata-rata persentase orang sembuh, banyak orang persentase orang sembuh berarti kita harus menghitung rata-rata persentase orang sembuh, berarti kita harus mencari rata-rata dari kolom D ini. Nah, untuk mencari rata-rata di kolom D, kita ini bagian rata-rata, kita pilihkan kolom D, kemudian kita klik jalankan. Maka akan muncul rata-rata di sini yang jawabannya 21,88. Berarti rata-rata persentase orang yang sembuh dari coronavirus kurang dari 20% adalah salah atau tidak, karena persentase sembuhnya adalah lebih dari 20%. Kemudian untuk menghitung, nah ini kalau untuk menghitung rata-rata seperti itu. Jadi yang lainnya, untuk data yang lain bisa dihitung, dilihat dari data tabel. Tetapi Pak Adi mau mempresentasikan salah satu cara, salah satu cara untuk menyelesaikan kasus yang lain. Misalnya kita butuh, misalnya untuk ngomongin ini, berbicara tentang 3 kali lipat. Banyak orang sembuh dari corona di Jawa Barat, 3 kali lipat di Papua. Berbicara tentang banyak orang sembuh dari corona, banyak orang sembuh, berarti kita pakai kolom yang C, banyak orang sembuh. Oke, kolom C, kita akan menghitung kolom C. Misalnya kita akan menghitung kolom C, kemudian kolom C ini misalnya kita kita tambah dengan kolom B, operasi kolom B. Oke, jadi ini tidak terkait dengan soal kedua ya. Kolom B, kita tambahkan dengan kolom B, kemudian kita jalankan, akan muncul jawabannya nanti di E. Jadi kolom E ini merupakan tambahan dari kolom B dan kolom C, kolom C dan kolom B. 151 ditambah 32 muncul di sini. Jadi itu salah satu fungsi atau fungsi dari aplikasi PISA nanti yang terkait dengan penghitungan ini. Jadi teman-teman tidak perlu bingung ketika nanti harus menghitung. Nah, misalnya perhitungannya salah, harusnya dikurangi begitu, tinggal hapus semua saja, maka semua data yang tadi kita hitung akan hilang. Munculkan kembali, tinggal dihitung lagi sesuai dengan hitungan kita yang benar. Sekian informasi dari saya terkait dengan data yang kasus berupa ada tabel seperti ini. Oh ya, satu lagi tambahannya, saya hampir lupa. Jadi ini juga kita bisa mengurutkan. Jadi kalau misalnya kita mau mengurutkan terhadap kolom B misalnya kita mau urutkan, ini kan datanya acak nih, 151, 150, 121, 91, 951. Jadi kita mau urutkan, kita klik ini saja, maka dia urut dari kecil ke besar. 83, 121, 150, 151, 194 berdasarkan kolom B tentunya. Kalau kita mau mengurutkan berdasarkan kolom C juga bisa, banyak orang sembuhnya. Set. Nah, dari kecil ke besar. Bisa nggak dari besar ke kecil? Kita coba. Tuh, ini sudah berubah dari besar kecil, 140, 196, 88, 81, 37, dan seterusnya. Jadi ini beberapa fitur yang bisa Pak Adi jelaskan terkait dengan data berupa apa ini namanya, data yang berupa, mungkin kalau saya boleh sebut, data berupa Excel ya. Jadi ini semacam tampilan di Excel yang bisa kita sorting dan kita bisa hitung. Sekian informasi dari kami, sukses.